Halo, selamat pagi Sobat Anggrek semua. Bagaimana kabarnya? Kami doakan Anda selalu sehat bersama keluarga. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya dengan channel Berkah Anggrek. Di sini kami akan memberikan tips penggunaan salah satu pupuk yang kami pikir sangat fenomenal sekali. Kenapa fenomenal? Karena ini mudah ditemukan di dapur yang kita miliki. Nah, apa sih pupuknya itu dan bagaimana cara penggunaannya? Jangan skip dan terus ikuti video kami berikut ini. Nah, ini adalah salah satu pupuk fenomenal yang dapat menjadi alternatif bagi para pecinta anggrek, baik para pemula ataupun yang sudah profesional. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kita buka dulu. Nah, ini adalah penyedap rasa atau penyedap makanan yang biasa ada di dapur kita. Nah, pasti ibu-ibu punya ini. Nah, ini namanya MSG atau sering kita sebut micin. Nah, untuk merek bisa pakai semua merek ya. Yang biasa seperti Sasa, Miwon ataupun merek-merek lain yang sekiranya ada di rumah. Tapi dalam penggunaannya untuk pupuk yang alternatif ini atau micin ini tidak boleh terlalu berlebihan karena ini adalah sejenis pupuk makro ya. Kenapa tidak boleh berlebihan kalau pupuk makro? Karena bisa menyebabkan terbakarnya daun atau gagal berkembangnya bunga anggrek dikarenakan terlalu panas biasanya kalau pemakaiannya terlalu berlebihan. Nah, kita akan mengupas dulu nih, apa sih yang ada di dalam MSG itu. MSG ini biasa sering kita sebut sebagai monosodium glutamat ya. Di dalamnya ini utama yang dibutuhkan oleh tanaman ada unsur nitrogen, natrium, dan juga kalium. Fungsinya masing-masing adalah untuk nitrogen sendiri bisa berguna untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman dan juga menghijaukan daun dan memperbesar batang. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan pupuk untuk ini ya, untuk pupuk alternatif yaitu micin yang kita pergunakan ini baru sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, ini sudah mulai ada tumbuh, di sini sudah mulai tumbuh ada akar baru dan juga plannya memang lebih hijau. Nah, untuk yang kedua yaitu natrium. Natrium juga berfungsi untuk mempercepat perakaran dan juga memperkuat batang dan mempercepat metabolisme yang ada di dalam tanaman anggrek sehingga anggrek Anda lebih hijau, lebih rimbun, dan gampang berbunga. Untuk unsur kalium sendiri, kalium itu biasanya digunakan untuk mempercepat pembungaan. Jadi, semisal kita menggunakan micin ini sebagai pupuk, maka anggrek Anda selain cepat berbunga juga dapat menjaga bunga Anda mekarnya lebih lama dibanding dengan yang tidak menggunakan micin sama sekali. Nah, ini untuk anggrek dendro yang ini kita baru pemakaian sekitar 2 minggu yang lalu. Bisa dilihat ini batangnya lebih hijau. Nah, seperti ini keluar akar seperti yang tadi kita tunjukkan. Dan untuk yang ini pemakaian micin selama kurang lebih 2 bulan. Nah, sudah mulai keluar juga bunganya ya, ini seperti ini, bunganya cantik dan plannya juga hijau. Nah, untuk anggrek bulan yang ada di sini ini kita gunakan micin karena ada unsur kalium sehingga bunganya lebih lama mekar daripada yang tidak menggunakan micin. Nah, bagaimana sih cara penggunaan yang tepat untuk
micin sendiri. Nah, di sini kita persiapkan yaitu air secukupnya sekitar 500 ml. Nah, ini juga kita sediakan semprotan. Nah, ini juga kita persiapkan yaitu sendok makan untuk menakar berapa gram micin yang digunakan dalam satu larutan. Nah, ini untuk penggunaan micin dengan larutan 500 ml, kita cukup menggunakan micin kurang lebih setengah sampai 1 gram. Nah, seperti ini, sepucuk sendok makan. Karena ini unsur makro yang seperti yang dijelaskan seperti tadi, maka tidak boleh berlebihan ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Kita larutkan ke dalam air sebanyak 500 ml, lalu kita aduk agar pupuk micin ini larut merata. Untuk lebih baiknya, kami sarankan agar menambahkan, agar lebih cepat bisa diserap tanaman, biasakan menyampur micin ini dengan pupuk mikro. Kenapa pupuk mikro? Pupuk mikro itu mengubah unsur makro ini agar lebih mudah diserap dan tidak terlalu berbahaya untuk tanaman hias. Jadi nanti untuk pupuk mikro sendiri akan bisa mencari di online, seperti contohnya Santa Mikro atau Santa Mikro 1 atau 2 atau Java Green, atau menggunakan Microflex atau apa itu yang dari produknya Merauke. Nah, itu bisa dipakai. Nah, nanti bisa kami tunjukkan atau bisa dibeli juga di lapak kami di Berganggrek. Nah, sekiranya ini sudah larut, untuk penggunaan di akar di kebun kami biasanya langsung kita aplikasikan, yaitu kita kocorkan atau kita tuangkan ke bagian media tanam. Nah, untuk penggunaannya yaitu secukupnya saja, bisa 5 sendok atau bisa 10 sendok atau mungkin setengah liter, tergantung dari besar kecilnya plant. Kalau untuk yang kecil ini kita aplikasikan cukup untuk 5 sendok saja. Nah, seperti ini, langsung kita tuangkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk plant yang besar tentunya kita membutuhkan lebih banyak cairan. Kalau yang ini bisa sampai setengah liter sendiri untuk penggunaannya. Nah, kita sesuaikanlah berapa besar kecilnya tanaman yang anggrek yang kita miliki. Nah, selain untuk pengaplikasian dikocor pada media tanam, kita juga bisa menggunakan semprotan seperti ini. Kita semprotkan langsung ke daun. Nah, aplikasinya baik ke daun ataupun ke akar bisa kita gunakan 1 minggu sekali. Nah, seperti itu. Jadi usahakan juga memperhatikan jenis media tanam jika kita memberikannya ke media tanam yang berupa moss hitam atau moss putih. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan busuk akar atau busuk daun yang tentunya akan merugikan kita sendiri. Nah, untuk aplikasi semprot bisa kita langsung semprotkan ke bagian daun seperti ini. Nah, apakah pupuk micin ini boleh digunakan selama pada waktu apa? Nah, untuk penggunaan micin sendiri di tempat kami tidak terbatas waktu ya. Jadi bisa kita gunakan pada waktu vegetatif atau belum berbunga, dan generatif atau berbunga. Nah, kenapa seperti itu? Kalau untuk bunga, micin ini tidak ada masalah, malah
memperkuat atau memperlama daya tahan daripada bunga anggrek Anda. Nah, kalau misalkan itu di buah-buahan, baru biasanya tidak boleh digunakan pada waktu masa generatif, karena menurut info yang kami dapat, jika digunakan untuk buah-buahan biasanya bisa mengubah rasa dari buah tersebut. Nah, untuk pengaplikasiannya cukup mudah seperti itu, bisa diaplikasikan 1 minggu sekali, bisa di akar ataupun di daun. Nah, untuk merangsang akar agar menempel, bisa juga kita semprotkan di pot tanah seperti ini, atau media tanamnya, agar akarnya itu terangsang untuk segera bisa menempel ke pot. Nah, seperti itu untuk penggunaan dan tips kali ini menggunakan pupuk micin. Nah, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Oh ya, jangan lupa, semisal video ini berguna untuk Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.